Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ransomware di Rumah Sakit Darmais. Yang dimaksud sistem keamanan jaringan itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah sistem security tools atau kebijakan keamanan yang dirancang untuk memantau, mencegah, dan merespon gangguan jaringan yang tidak sah. Jadi keamanan jaringan ini dapat berbentuk software ataupun hardware yang didesain untuk merespon berbagai potensi serangan cyber. Jadi untuk klasifikasi keamanannya adalah yang pertama keamanan fisik. Jadi keamanan fisik itu adalah penyerangan akan melakukan wiretapping, proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Dan jika gagal, maka denial of service atau seringkali disebut DOS akan menjadi pilihan sehingga semua servis yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Jadi menyangkut keamanan fisik ini adalah tindakan mengamankan lokasi adanya sistem komputer terhadap intruder yang bersenjata atau yang mencoba menyusup ke dalam sistem komputer. Untuk yang kedua, keamanan data dan media. Jadi penyerangan akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Klasifikasi keamanan yang ketiga yaitu keamanan pihak luar. Keamanan pihak luar yaitu memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang-orang yang berpengaruh seperti memiliki hak akses oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Klasifikasi yang keempat yaitu keamanan dalam operasi, yaitu salah satunya prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Biasanya, para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target, log cleaning setelah melakukan serangan. Ada 4 cara untuk meningkatkan sistem keamanan jaringan. Salah satunya yang pertama, yaitu pengamanan secara fisik, yang kedua pengamanan akses, yang ketiga pengamanan data, yang keempat pengamanan jaringan. Yang pertama, pengamanan secara fisik yaitu menempatkan perangkat hardware di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Kemudian, ruangan yang bersih jika perlu memiliki AC agar tidak ada debu dan lembab. Kemudian, gunakan kunci pengaman khusus. Yang kedua yaitu pengamanan akses, salah satunya memberikan akses kepada orang yang berhak saja. Yang ketiga, pengamanan data, yaitu setiap user hanya bisa melakukan akses pada data yang sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Yang keempat, pengamanan jaringan, yaitu mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi. Virus komputer. Apa sih virus komputer itu? Virus komputer merupakan suatu program atau aplikasi yang dapat memperbanyak dan menyebar dengan sendirinya dan menyebabkan efek negatif pada komputer yang terjangkit. Biasanya virus masuk ke dalam komputer dengan cara menyisipkan dirinya dalam suatu file ataupun program. Efek yang ditimbulkannya mulai dari hilangnya file dari komputer, timbul error yang tidak biasa, misalnya freeze dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis-jenis virus yang dapat kita kenal, mulai dari virus file yang menginfeksi aplikasi atau dokumen. Ada lagi virus boot sektor, yaitu menginfeksi boot sektor hard disk. Ada lagi virus email, menyebar melalui email. Ada lagi virus multipartite atau ada lagi virus multipartit yang menginfeksi file-file komputer sekaligus boot sektor pada hard disk. Ada juga virus polimorfis, yaitu mengubah kode dirinya atau berganti wujud saat menyebarkan diri ke komputer lain. Ada juga virus worms
yang menggunakan jaringan komputer untuk merusak sistem. Ada juga virus siluman yang menyembunyikan dirinya dengan cara membuat sebuah file yang terinfeksi, seolah-olah file tersebut tidak terinfeksi. Ada juga virus makro, yaitu menginfeksi aplikasi Microsoft Office. Ada juga virus makro yang menginfeksi aplikasi Microsoft Office. Ada juga virus shortcut yang menggandakan dirinya sebagai bom shortcut sesuai folder asli pada komputer dengan cepat kemudian bersembunyi. Ada juga virus Trojan Horse yang melakukan hal yang mengganggu program tetapi tidak merusak bila dijalankan, dan masih banyak lagi jenis-jenis. Ciri-ciri terinfeksi virus. Nah, ada beberapa ciri-ciri komputer atau perangkat Anda jika terinfeksi virus. Satu, yang pertama adalah kinerja komputer semakin lemot, antivirus mendadak mati, di situ. Ada program yang tak biasa, banyak muncul iklan, file hilang atau terkunci, file banyak yang rusak atau korup, hard disk tiba-tiba penuh. Yang terakhir, sering restart dan mati mendadak. Ya, virus. Nah, virus ini sangat riskan sekali ya, sangat beresiko sekali pada perangkat Anda. Jadi, ini adalah beberapa cara untuk mencegah virus masuk ke perangkat Anda. Pertama adalah gunakan antivirus yang kompatibel dan bonafit yang pastinya selalu update. Gunakan antivirus yang memiliki fitur Internet Security. Aktifkan firewall pada Windows. Selalu perbarui security update pada Windows Security. Jangan dibiasakan menyimpan data pada drive C terlalu lama. Enggak boleh ya, jangan terlalu lama. Kenali semua data yang Anda simpan pada laptop dan segera buang atau hapus apabila ada data yang tidak Anda kenal. Hapus file registry yang sudah tidak diperlukan secara teratur. Apabila akan memindahkan data dari device atau perangkat lain, diusahakan tidak membukanya dulu ketika masih terkoneksi. Jadi langsung di-send atau copy saja, kemudian lepaskan device atau perangkat. Yang terakhir, gunakan alat pembersihan seperti CCleaner, TuneUp Utility, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ransomware. Jadi ransomware ini merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang cukup berbahaya, yang mana dirancang atau dibuat untuk menolak atau memblok akses ke dalam sistem komputer atau data yang kita miliki sampai tebusan yang diminta oleh pelaku dibayarkan. Jadi biasanya pelaku akan meminta kita membayarkan sejumlah uang, lalu baru kita bisa mengakses sistem kita kembali. Nah, ransomware ini biasanya menyebar melalui email phishing atau dengan tidak sengaja ketika kita mengunjungi situs web yang ternyata sudah terinfeksi. Selanjutnya ada jenis-jenis ransomware. Yang pertama itu locker ransomware. Ini menginfeksi korban dengan menutup akses ke dalam resources yang ada, dan setelah layarnya terkunci baru pelaku akan meminta uang tebusan. Kalau yang kedua ini crypto ransomware, dia menghalangi korban mengakses file atau data baik dengan enkripsi file atau metode lain. Jadi ransomware ini, crypto ini dirancang untuk mencari data-data yang berharga. Serangan ransomware WannaCry di Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Darmais yang beralamat di Jalan Legend Jenderal Suparman nomor 84-86 di Jakarta Barat. Ransomware yang menyerang Rumah Sakit Darmais ini adalah jenis Wanna Deceptor atau yang juga dikenal sebagai WannaCry. Seperti ransomware pada umumnya, virus ini akan menyandra dokumen korban dengan algoritma enkripsi khusus. Setiap dokumen yang terkunci oleh peranti lunak ini hanya bisa diakses jika memasukkan kode unik untuk membuka enkripsinya. Serangan ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2017 pada jam 5 subuh. Bermula saat seseorang petugas Rumah Sakit Darmais hendak memasukkan data seorang pasien rawat inap.
Namun tampilan pada monitor komputer berbeda dari tampilan biasanya. Melihat hal itu, petugas tersebut kemudian melapor kepada petugas instalasi IT pasien rumah sakit Darmais. Lalu diinstruksikan semua proses IT dan mematikan semua komputer yang ada di rumah sakit. Dari data yang dihimpun, dari 600 komputer, terdapat sekitar 60 unit komputer di rumah sakit Darmais yang terserang ransomware WannaCry. Namun, serangan tersebut tidak melumpuhkan layanan rumah sakit terhadap pasien dan pengunjung. Meski demikian, proses pelayanan pada saat itu masih mengalami sedikit gangguan pada loket pelayanan pendaftaran pasien dan pelayanan BPJS online. Pihak rumah sakit Darmais harus mengeluarkan uang hingga $17.000 atau sekitar 226 juta demi menembus data yang disandra penyerang. Jika uang tebusan telah ditransfer, maka pembuat virus akan membuka enkripsinya agar sistem dan data dapat diakses seperti sedia kala. Uang tersebut harus dikirim dalam bentuk Bitcoin ke dompet digital sang pembuat program jahat. Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan berharap semua pihak, terutama instansi publik yang strategis seperti rumah sakit, untuk meningkatkan kemampuan sistem pengamanan informasi. Ia mengatakan serangan ini berawal dari bocornya tool yang digunakan oleh National Security Agency atau NSA, yaitu sebuah kode pemrograman yang memanfaatkan kelemahan sistem dari Microsoft Windows.